Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurfitriana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam perspektif filosofis. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam dikutip dari buku Khalid Hanafi yang berjudul Ilmu Pengetahuan Islam. Beliau menyebutkan bahwa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu meliputi 1. Agama dan akhlak. Jadi segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta peninggalan orang-orang terdahulu yang soleh. 2. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap sesama aspek pribadi, baik segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Di samping itu, ia juga luas dalam memperhatikan bimbingan dan pengembangan terhadap segala aspek pribadi pelajar. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan, kurikulum, dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Selain itu, juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial. Selanjutnya, dikutip dari buku Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani yang berjudul Ilmu Pengetahuan Islam. Beliau menyebutkan ciri pendidikan Islam itu ada 5, yaitu 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya yang bercorak agama. 2. Meluasnya cakupan dan menyeluruhnya kandungan-kandungannya, yaitu kurikulum ini betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran yang menyeluruh. 3. Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. 4. Bersifat menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik. 5. Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip berasaskan Islam. Prinsip berasaskan Islam ini termasuk ajaran nilai-nilainya yang berkaitan dengan kurikulum harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. 2. Prinsip mengarah kepada tujuan, yaitu seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip integritas. Pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan juga masyarakat. Yang keempat, prinsip relevansi, yakni adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Yang kelima, prinsip fleksibilitas, yaitu adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik dalam pemilihan program pendidikan maupun pengembangan program pelajaran. Yang keenam, prinsip integritas, artinya kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya yang mampu menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, prinsip efisiensi, artinya kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan memenuhi harapan. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas dan kemitraan. Maksudnya adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang kesembilan, prinsip individualitas, yaitu bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan dan pembawaan lingkungan anak pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi anak didik. Yang ke-10, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis, yaitu bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Yang ke-11, prinsip kedinamisan, Maksudnya adalah agar kurikulum itu
tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang ke-12, prinsip keseimbangan, yaitu bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara humoris. Yang ke-13, prinsip efektivitas, yaitu maksudnya agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Ilmu-ilmu yang menjadi bahan kurikulum pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu-ilmu pengetahuan yang harus dijadikan bahan kurikulum lembaga pendidikan yaitu A. Ilmu-ilmu yang fardu ain, artinya yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam yang meliputi ilmu-ilmu agama. Di sini termasuk ilmu yang bersumber dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang B. Ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan ilmu industri. Dari kedua kategori ilmu-ilmu tersebut, Al-Ghazali merinci lagi menjadi 4, yaitu A. Ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. B. Ilmu-ilmu bahasa seperti ilmu nahwu shorof, makhraj, dan lafal-lafalnya yang membantu ilmu agama. C. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah yang terdiri dari berbagai ilmu yang memudahkan urusan kehidupan duniawi. D. Ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah, dan beberapa cabang filsafat. Mendesain kurikulum pendidikan Islam. Dalam mendesain kurikulum pendidikan Islam, terdapat syarat-syarat yang diajukan dalam perumusan kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Materi yang tersusun tidak menyalahi fitrah manusia. B. Adanya relevansi dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik. D. Perlunya membawa peserta didik kepada objek empiris, praktik langsung, sehingga mereka mempunyai keterampilan-keterampilan yang nyata. E. Penyusunan kurikulum bersifat integral, terorganisasi, dan terlepas dari segala kontradiksi antara materi satu dengan materi lainnya. F. Materi yang disusun memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang sedang dibicarakan. G. Adanya metode yang mampu menghantar tercapainya materi pelajaran dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu. H. Materi yang disusun mempunyai pengaruh positif terhadap jiwa peserta didik. I. Adanya ilmu alat untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Dalam kurikulum terdapat komponen-komponen yang tidak boleh diabaikan keberadaannya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah tujuan, isi atau program, metode atau proses pembelajaran, serta evaluasi. Yang pertama, tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran itu diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Yang kedua, isi atau program. Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kriteria yang membantu perencanaan pada kurikulum. Metode atau proses pembelajaran, yaitu merujuk pada metode dan pendekatan serta peralatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Metode dalam pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik umum maupun yang sifatnya khusus.
Evaluasi. Komponen evaluasi yakni memeriksa suatu kurikulum. Apakah tujuan kurikulum tersebut telah tercapai dengan baik dalam proses maupun dalam hasil belajar peserta didik. Adapun dalam mendesain kurikulum pendidikan Islam berdasarkan komponen-komponen kurikulum di atas, yaitu harus dimulai dari penyusunan atau perumusan tujuan menurut Islam. Dan tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah sebagai berikut: jasmaninya sehat dan kuat, akalnya cerdas dan pandai, hatinya dipenuhi iman kepada Allah. Jadi, inti kurikulum pendidikan Islam adalah kehendak Allah. Dengan ini, maka kesatuan pengetahuan dan pengalaman akan berpusat pada Allah, serta pengaturan kehidupan akan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam yang ada di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang mempelajari dan memahami ilmu-ilmu agama. Pelajaran yang diajarkan dalam pesantren memuat tentang ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Pondok pesantren berperan penting dalam mempertahankan budaya tradisional agama Islam di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Sebab banyak orang yang hanya mementingkan urusan duniawi, sedangkan urusan akhiratnya dilupakan. Yang kedua adalah lembaga sekolah. Lembaga pendidikan sekolah berfungsi sebagai wadah yang bertujuan untuk mencetak anggota masyarakat beradab, berbudaya, dan beragama. Di sini yang mengharuskan sekolah untuk membuat kurikulum yang mampu melahirkan sikap siswa yang baik serta untuk mengembangkannya. Yang ketiga adalah lembaga madrasah. Madrasah menekankan sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah memiliki fungsi dan peranan besar yang dapat dilihat dari pendidikan yang khas dengan memadukan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial. Yang keempat, pendidikan Islam non-formal. Pendidikan Islam non-formal di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan majelis taklim. Majelis taklim memiliki kegiatan yang bergerak di bidang dakwah Islam. Biasanya disampaikan dalam bentuk ceramah. Yang kelima, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri memiliki tujuan, yaitu memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Dalam berbagai literatur, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri memiliki 3 fungsi, yaitu A. Fungsi pengembangan sumber daya insani, B. Fungsi pengetahuan dan teknologi, C. Fungsi agen of change atau sebagai agen perubahan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.